Konektivitas global memungkinkan individu dan bisnis terhubung secara real-time, membuka peluang baru di berbagai sektor. Dalam konteks dunia yang saling terhubung, hal ini menjadi sangat penting. Akses data yang cepat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Data besar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong inovasi. Di sisi lain, tantangan seperti keamanan data dan investasi teknologi perlu diatasi agar implementasi jaringan dapat berjalan efektif. Kesadaran akan risiko ini adalah kunci dalam mengembangkan sistem yang aman. Pembangunan Smart City memerlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kerjasama ini sangat vital dalam mencapai tujuan Smart City. Selain itu, pengembangan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam jaringan Smart City. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Kota-kota di Indonesia semakin bergerak menuju 100 Smart Cities, di mana Jakarta, Makassar, dan Medan menjadi contoh yang menunjukkan kemajuan. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap penerapan teknologi canggih. Digitalisasi berperan penting dalam mendukung inovasi dan kesuksesan Smart City. Diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan efisien. Di tengah semua ini, peran masyarakat yang cerdas dalam pembangunan Smart City juga sangat penting. Masyarakat yang cerdas dapat berkontribusi di berbagai aspek pelayanan publik. Pemerintahan yang cerdas berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat kepada warga. Hal ini berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, ancaman seperti malware dan phishing menjadi masalah umum di dunia maya. Malware dapat merusak sistem, sedangkan phishing menargetkan informasi sensitif pengguna. Ransomware, jenis ancaman lain, dapat mengunci data dan meminta tebusan. Pelaku biasanya adalah hacker yang menjalankan praktik ini sebagai bisnis. Strategi keamanan jaringan mencakup penggunaan firewall dan enkripsi. Selain itu, pembaruan sistem secara berkala juga penting untuk menutup celah keamanan. Generasi pertama 1G diperkenalkan pada awal 1980-an dengan jaringan seluler dan perangkat HP yang berukuran besar. Ini menjadi dasar bagi sepanjang perkembangan teknologi seluler. Dengan munculnya 2G, teknologi GPRS memungkinkan pengguna untuk mengirim SMS dan mengakses internet. Meskipun demikian, kecepatan internet pada saat itu masih terbatas untuk video call. Generasi 5G dirancang untuk mendukung Internet of Things, IoT, di mana berbagai perangkat dapat terhubung ke internet. Ini menciptakan tantangan baru bagi infrastruktur telekomunikasi. Drone dapat digunakan untuk memperluas cakupan jaringan 5G, memberikan akses yang lebih baik di daerah terpencil. Ini membuka peluang baru dalam komunikasi dan teknologi. Simulasi jaringan 5G memerlukan pendekatan yang tepat untuk memahami kompleksitas teknologinya. Berbagai simulator seperti MATLAB dan Vienna LTE digunakan dalam proses ini. Perkembangan teknologi 5G akan mendukung inovasi baru, khususnya dalam penggunaan IoT. Ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan teknologi sebelumnya, seperti Wi-Fi di lokasi terpencil. Sebagai perbandingan, quick commerce mirip dengan gudang karena tidak dapat dimasuki pelanggan, yang meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan pengiriman barang. Benchmarking dari luar negeri menunjukkan bahwa pendapatan dari quick commerce meningkat seiring dengan perkembangan teknologi jaringan. Ini mencerminkan potensi pertumbuhan besar untuk sektor ini di Indonesia. Keamanan dalam transaksi online menjadi fokus utama, termasuk penggunaan firewall untuk melindungi data. Keamanan adalah aspek krusial dalam menjalankan e-commerce berbasis jaringan. Pengembangan infrastruktur internet di Indonesia sangat penting untuk mencapai pemerataan akses, terutama di daerah terpencil. Ini akan meningkatkan potensi ekonomi lokal. Perbandingan biaya internet antara Indonesia dan India menunjukkan bahwa harga internet di Indonesia masih tergolong mahal. Ini menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM di bidang teknologi informasi sangat krusial. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil akan mendukung perkembangan industri digital di Indonesia. Bahan dasar semikonduktor seperti silikon melimpah di Indonesia, tetapi industri pengolahannya masih sangat minim. Pengembangan sektor ini sangat penting untuk kemandirian teknologi. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya kompetisi dari perusahaan asing dalam teknologi. Ini menuntut Indonesia untuk mempercepat pengembangan SDM dan infrastruktur.
Disinilah peran pendidikan tinggi dalam menciptakan tenaga kerja terampil menjadi sangat penting untuk mendukung industri semikonduktor. Meningkatkan kualitas pendidikan akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Stabilitas sinyal 4G di Tangerang mulai dirasakan sekitar tahun 2014, menandai transisi dari 3G. Penggunaan 4.5G dan 5G juga mulai diperkenalkan di beberapa kota. Kecepatan internet yang tinggi memungkinkan akses informasi instan, meningkatkan efisiensi pembelajaran, dan mendukung komunikasi tanpa hambatan. Hal ini juga menguntungkan sektor bisnis dalam kolaborasi. Inovasi dalam berbagai sektor seperti telekomunikasi dan kesehatan menjadi lebih nyata dengan adanya 5G. Teknologi ini mendukung telemedicine dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam layanan digital. Infrastruktur jaringan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan e-commerce dan quick commerce. Oleh karena itu, perlu dikombinasikan dengan perkembangan teknologi terbaru. Efisiensi operasional bisnis dapat ditingkatkan melalui otomatisasi dan kolaborasi real-time yang difasilitasi oleh jaringan yang baik. Ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Cloud computing menyediakan akses fleksibel ke sumber daya komputasi, server, dan aplikasi, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengelola data. Ini menjadi sangat penting di era digital saat ini. Transformasi bisnis melalui otomatisasi dapat mengurangi kesalahan manusia dalam operasi. Proses otomatisasi memungkinkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas berulang. Keamanan siber menjadi perhatian utama saat perangkat terhubung ke internet. Ancaman cyber dapat mencuri data penting jika tidak ada langkah keamanan yang memadai. Penggunaan perangkat mobile dalam transaksi bisnis semakin meningkat. Kemudahan akses dan konektivitas menjadi kunci untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di era digital. Efisiensi yang dihasilkan dari integrasi teknologi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan, baik waktu maupun biaya. Ini berkontribusi pada efektivitas operasional. Akurasi data yang meningkat melalui teknologi mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Ini memungkinkan analisis data yang lebih baik dan pengambilan tindakan yang lebih efektif. Otomatisasi proses memungkinkan tugas berulang dilakukan tanpa campur tangan manusia, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Ini juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses kerja. Keamanan jaringan menjadi fokus utama dalam pengembangan teknologi komunikasi, terutama dengan adanya 5G yang menawarkan kecepatan dan efisiensi. Hal ini penting untuk menjaga integritas data. Kesiapan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia mendukung integrasi teknologi. Keduanya harus seimbang agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar tim sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Tanpa integrasi yang baik, jaringan canggih menjadi kurang efektif. Web semantik berperan penting dalam memastikan komunikasi yang efektif antar sistem. Dengan standar yang jelas, mesin dapat memahami data secara lebih baik. Piramida informasi menjelaskan transisi dari data menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan. Pemahaman yang benar terhadap informasi dapat menghindari miskomunikasi di antara departemen. Akreditasi dan standarisasi data dalam organisasi sangat penting. Proses akreditasi yang baik memerlukan keselarasan terminologi antara institusi dan badan akreditasi. Materi yang disampaikan berfokus pada pencerahan dan pengembangan ilmu untuk masa depan. Hal ini sangat relevan dalam konteks pembelajaran berkelanjutan. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan. Ini menunjukkan pentingnya hubungan antar peserta dalam kegiatan tersebut. Partisipasi aktif peserta sangat dihargai selama webinar. Keterlibatan ini menjadi kunci dalam mencapai hasil yang optimal dari sesi yang diadakan.